Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 korban meninggal dunia. Penemuan 2 korban tersebut setelah tim SAR melakukan penyisiran di 3 lokasi pada Jumat sore kemarin. Sementara itu, kedua korban ditemukan di titik sektor C1, korban yang ditemukan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Saya ditemukan, korban dibawa ke puskesmas untuk dilakukan proses identifikasi. Hingga Jumat sore, total korban yang berhasil ditemukan ada 12 orang dan 16 orang belum ditemukan. Proses pencarian terkendala kondisi medan tanah yang masih labil, rawan longsor, dan kondisi cuaca hujan. Untuk memperbarui informasi mengenai proses pencarian dan evakuasi korban longsor yang terjadi di Banjarnegara, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV1 Edi Mustafa yang berada di lokasi. Selamat pagi, Edi. Bagaimana update pencarian korban hingga pagi hari ini? Baik, Ijul. Untuk update pagi ini, saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan persiapan untuk melakukan apel kesiapan operasi pencarian korban. Hingga saat ini tim SAR gabungan yang terdiri dari tim Basarnas, TNI Polri maupun dari relawan yang berada saat ini masih berada di posko, yaitu di kantor Kecamatan Pandanarum. Untuk hingga saat ini untuk pencarian korban yaitu kurang 16 orang yang belum diketemukan. Diharapkan dari tim Basarnas, dari tim SAR gabungan diharapkan dalam pelaksanaan pencarian ini dioptimalkan untuk pencarian korban sehingga diharapkan semua korban bisa diketemukan. Begitu, Jul. Ini masih ada 16 korban yang hilang, begitu apakah pencarian akan terus dilakukan sampai seluruhnya ditemukan? Menurut informasi yang kami terima dari tim Basarnas, dari Kepala Basarnas Semarang, diharapkan semua korban 16 ini bisa ditemukan semua sampai selesai. Untuk itu dimungkinkan operasi pencarian korbannya akan diperpanjang. Itu menurut dari keterangan dari Basarnas. Ya, Edi, lalu apa kendala yang selama ini diterima oleh tim SAR gabungan dalam mencari korban yang hilang? Untuk kendala yang paling utama yaitu cuaca. Jika kondisinya cuaca hujan itu sangat rawan sekali terjadinya longsor susulan karena kondisi tanahnya itu masih labil dan rawan longsor, sehingga untuk mengutamakan keselamatan tim SAR gabungan sendiri. Sehingga jika kondisi hujan maka operasi pencarian ini akan dihentikan sementara sambil menunggu cuaca yang terang ataupun tidak hujan sehingga pelaksanaan pencarian ini dapat dilaksanakan dengan optimal. Begitu. Iya, titik mana saja, Edi, yang menjadi fokus utama tim gabungan dalam proses pencarian korban yang masih hilang? Untuk titik pencarian itu menurut dari data dari tim SAR gabungan ini ada 3 titik, yaitu di sektor A, B maupun C, yaitu yang diperkirakan korban lebih banyak itu yang berada di titik sektor A, karena diduga di lokasi titik sektor A ini diduga ada 16 korban, sehingga titik fokus yang untuk pencarian korban ini difokuskan di titik A. Sedangkan di titik B sendiri berkisar sekitar 6 korban, sedangkan di titik C sendiri dimungkinkan ada korban sekitar 4 orang. Begitu. Ya, ini cuaca buruk di sana dan juga tanah yang labil. Apakah sejauh ini tim SAR gabungan menggunakan alat-alat berat untuk melakukan evakuasi korban? Untuk selamat dalam operasi pencarian ini, tim SAR gabungan menggunakan hingga saat ini menggunakan ada 18 alat berat yang digunakan untuk di beberapa titik pencarian. Sebelumnya dari proses pencarian korban ini, tim SAR gabungan akan menggunakan anjing pelacak dulu, kemudian selama dia untuk mengendus di beberapa titik, kemudian akan dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Baik, terima kasih, Edi, melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.